Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tidak bosan saya ucapkan terima kasih kepada kaum muslimin sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah mendukung channel saya, dan bagi yang baru melihat channel saya, mohon dukungannya. Mari kita sama-sama menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari penyimpangan golongan mujassimah dan musyabbihah lillahi ta'ala, semata-mata mengharap ridho Allah, dengan mensubscribe, komen, like, dan men-share link video di Facebook, IG, atau grup WA, karena yang demikian mempengaruhi algoritma pencarian YouTube, sehingga apabila ada orang awam menulis kata kunci di kolom pencarian, channelnya muncul paling atas, yang melazimkan ilmu yang mereka pelajari pertama kali adalah ilmu berdasarkan pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada postingan video kali ini, saya akan membuktikan bahwa perkataan Ustadz Wahabi menyamai perkataan golongan mujassimah zaman dulu, dan menjelaskan perbedaannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya, mari kita lihat terlebih dahulu video ceramah Ustadz Wahabi terkait sifat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha tinggi dan maha mulia meletakkan telapak kakinya pada neraka sehingga membuatnya berkerut seperti berkerutnya daging, dan berkata, neraka mengeluarkan suara, qattun qattun wa biizzatika, cukuplah dengan kemahamuliaanmu. Saksi bahasan kita adalah Allah azza wa jalla di sini punya telapak kaki, berarti ada sifat fisiknya Allah, gitu kan? Selain fisik, tangan, kaki, mata, wajah, semua itu disebutkan Allah Azza wa Jalla punya. Di sini jelas sekali bahwa Ustadz Wahabi menetapkan Allah memiliki tangan, kaki, wajah, dan mata. Lalu dia memahaminya sebagai sifat fisik Allah. Yang demikian menyamai perkataan Mujassimah yang dicatat oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari di dalam kitab Maqalatul Islamiyyin. Ini dia kitab Maqalatul Islamiyyin, juz pertama. Kitab ini adalah kitab yang dikatakan oleh Wahabi menunjukkan Imam Abul Hasan al-Asy'ari sudah taubat dari ajaran Mu'tazilah dan rujuk kepada madhab salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tentunya madhab salaf yang dimaksud tidak seperti yang dipahami oleh Wahabi. Adapun perkataan Mujassimah yang menyamai perkataan Ustadz Wahabi ada di halaman 290. Ini dia teks kitabnya, dan seperti biasa sudah saya ketik ulang sesuai permintaan netizen, lalu sudah saya beri harokat dan terjemahan. Ada di sini. Nanti ini bisa di-download, linknya saya cantumkan di deskripsi. Mari kita baca. Faqalatil mujassimatu lahu yadani wa rijlani wa wajhun wa ainani wa janbun yadhabuna ilal jawarihi wal a'dha'i. Golongan Mujassimah berkata, Allah memiliki dua tangan, dua kaki, wajah, dua mata, dan sisi. Mereka memahaminya sebagai sifat-sifat fisik. Kitab Maqalatul Islamiyyin, halaman 290, juz pertama. Jelas sekali, golongan Mujassimah menetapkan Allah punya tangan, wajah, dan kaki. Lalu mereka memahaminya sebagai sifat fisik. Al-Jawarih adalah bentuk jamak dari kata al-jarihah, dan al-a'dha adalah bentuk jamak dari al-udwu yang artinya sama, yaitu fisik atau anggota badan. Lalu bagaimana perbedaannya dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mari kita baca perkataan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dia teks kitab yang menuturkan perkataan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada di halaman 285. Dan sudah saya ketik ulang di sini. Mari kita baca. Wa qala ahlus sunnati wa ashabul hadithi laisa bijismin wa la yushbihul asya'a. Dan berkata ahlus sunnah dan para pengikut hadis, Allah bukanlah yang memiliki sifat fisik dan tidak menyerupai sesuatu apapun. Wa annahu 'alal arsy kama qala 'azza wa jalla ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Dan sesungguhnya dia di atas arsy sebagaimana firman-Nya yang maha mulia, ar-rahman beristawa di atas arsy. Wa la nuqaddimu baina yadayillahi fil qawli bal naqulu istawa bila kaifin. Kami tidak mendahului Allah dalam perkataan, tetapi kami mengatakan istiwa tanpa menanyakan bagaimana. Wa annahu nurun kama qala ta'ala Allahu nurus samawati wal ard. Dan sesungguhnya dia memiliki sifat an-nur atau cahaya. Sebagaimana firman-Nya ta'ala, Allah adalah cahaya langit dan bumi.
Wa anna lahu wajhan kama qala wa yabqa wajhu rabbika, dan sesungguhnya dia memiliki sifat wajhun sebagaimana firman Allah, dan tetap kekal wajah Tuhanmu. Wa anna lahu yadaini kama qala khalaqtu biyadaya, dan sesungguhnya dia memiliki sifat dua yad sebagaimana firman-Nya, aku menciptakan Adam dengan kedua yadku. Kitab Maqalatul Islamiyin halaman 285 juz 1. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan jelas menyatakan Allah bukan yang memiliki sifat fisik, sehingga kita bisa melihat bahwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya menetapkan sifat sesuai redaksi di dalam Al-Quran, kemudian menyebutkan sumbernya, lalu diam tidak menjelaskan maksudnya. Metode ini apabila dikutip oleh Wahabi dan diterjemahkan oleh mereka, tentu akan dibawa maksudnya kepada maksud yang mereka kehendaki. Contohnya di sini ditetapkan sifat alal arsy, di atas ars. Jika diterjemahkan oleh Wahabi, maka akan dibawa maknanya kepada sifat fisik, yaitu berada di atas ars. Ars berada di bawah zat Allah. Padahal yang dikehendaki oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan demikian, melainkan dengan menyerahkan maknanya kepada Allah, karena meyakini Allah suci dari sifat fisik atau jisim. Sama halnya di dalam sifat-sifat yang lain seperti yadun, wajhun, dan ainun. Wahabi pasti akan meyakininya sebagai sifat fisik sesuai makna tekstualisnya, karena mereka tidak mentafwid makna. Sedangkan para ulama Ahlus Sunnah tidak meyakini sebagai sifat fisik, karena mereka mentafwid maknanya kepada Allah. Dan ini juga sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ibnu Suraid, bahwasanya keduanya melarang untuk menerjemahkan sifat yad ke dalam bahasa selain bahasa Arab. Karena jadi beginilah akibatnya, memungkinkan orang lain salah faham dan memahaminya sebagai sifat fisik. Padahal apa yang sudah ditetapkan oleh para ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah sama sekali tidak menghendaki makna sebagai sifat fisik. Maha suci Allah dari perkataan mujassimah. Demikian perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan golongan mujassimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.